Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech dan di video kali ini sepertinya bulan ini bakal menjadi bulan full tablet ya. Kita bakal nge-review dan unboxing lagi dari Apple yang menurut gue lumayan worth it juga di harganya, yaitu ini nih. Apple iPad mini 7 generasi ke-7 yang rilis tahun kemarin di 2024. Gue penasaran bagaimana di tahun 2025 karena harganya juga udah nggak semahal dulu ya. iPad ini pas pertama rilis di markup banget di Tokopedia. Kalau nggak salah pas pertama rilis ini iPad sampai 9 jutaan ya pas rilis pertama banget gitu, even yang internya. Tapi sekarang untuk yang internya udah lumayan murah, kalian bisa dapetin di harga segini. Gue dapet di harga 7 juta pas. Itu yang varian base model yang pastinya 128 GB. Ini inter bisa kita lihat ya, jadi bukan yang resmi. Kalau yang resmi kalau nggak salah agak sedikit mahal, dan kalau yang 256 GB itu nambahnya lumayan banyak, sekitar 1,5 apa 2 juta ya, lumayan. Tapi ini di 128 bagus ya, udah nggak nempat lagi, dan boxnya seperti ini kecil. Gue sih suka sama iPad mini karena form factornya enak banget untuk dipakai buat bedside watching YouTube, nggak kerasa berat kayak iPad biasa. Anyway, untuk spek sendiri kalian bisa lihat di sini dia pakai Apple A17 Pro sama kayak di iPhone 15 Pro, harusnya bagus ya walaupun lumayan panas. Layar Liquid Retina sayangnya masih 60 Hz tapi udah laminate display, nggak kayak iPad biasa, dan udah Type-C 3.1 dan support Apple Pencil Gen 2. Oke, mari kita langsung aja buka si tablet boxnya sendiri. One dan two. Kayaknya kalau di resmi nggak ada kayak gitu. Anyway, gue beli ini yang warna purple harusnya. Kita lihat. Ya si purple ya harusnya, kita lihat aja. Bam. Mini ya. Terakhir gue pakai iPad mini itu 2022, jadi udah lama banget, dan emang sekecil ini ya, lucu ya iPad mini tuh. Dan seperti biasa Apple dia ngasih charger, walaupun chargernya bukan yang paling kenceng di 20 watt, tapi at least ada charger. Seperti itu di boxnya, dan buka iPad mininya. Ini gue beli warna purple. Terakhir gue pakai iPad mini juga yang generasi ke-6 ya, dan sama juga belinya warna purple, jadi gue penasaran ini. Kita lihat, oke, fingerprint gue langsung kelihatan banget. Kita kepinggirin dulu aja. Quite small ya. Ini iPad mini itu sekarang mirip, form factor itu mirip sama HP folding phone ya, kayak Oppo Find N5, Z Fold, kayak gitu loh. Tapi ya, yang gue suka bisa dipegang gini, masih bagus. Dan yang gue suka sama iPad mini itu buat nonton enak, soalnya enteng banget guys. Karena dia tuh beratnya nggak kayak iPad ya, kalau misal iPad biasa kan yang besar tuh dipakai nonton kayak gini gitu. Kerasa cangkel, bahasa Sundanya mah, kerasa capek gitu tangannya. Kalau ini, kalau kita ukur dia cuma 287 gram, jadi ya sekitar 50 gram lebih berat daripada HP biasa. Nggak terlalu beda jauh, dan enteng karena dia besar juga, jadi distribusi weight-nya juga enteng, jadi enak juga di tangan. Dan kalau misalnya kita penasaran ada magnet apa aja di iPad mini, kita bisa lihat ya, dia ada speaker di sini, dan yang pasti di atas ada speaker juga karena dia pakai dual speaker. Yang terakhir gue tes sih, dual speakernya cukup bagus kualitasnya. Di bawah ada USB Type-C, udah support 3.2, jadi udah cepet juga. Dan di sini ada Apple Pencil Gen 2-nya. Dan di atas di sini ada fingerprint dan si volume button-nya yang ngikutin orientasi. Nice. Untuk kamera sendiri, mau kamera belakang atau depan, dia ada di 12 megapiksel ya. Cuma kamera belakang dia bisa support 4K 60, tapi kamera depan hanya bisa sampai 1080p 60 fps. Cuma yang gue agak kurang suka, walaupun ini iPad mini baru, dia penempatannya masih di portrait ya, masih di sini, jadi bukan di sini. Jadi kalau bisa mau zoom gini masih agak awkward kayak iPad zaman dulu. Tapi at least dia udah support ultra wide, jadi udah support center stage. Seperti itu. Gue penasaran ya gaming test di iPad mini ini karena dia pakai Apple A17 Pro, yang di iPhone 15 Pro kalau bisa kalian tahu panas banget. Penasaran di sini gimana? Karena memang iPad mini itu terkenal agak panas kalau buat main game, jadi gue penasaran. So ya, gue mau setup dulu. I'll be back guys. Oke guys, udah gue setup iPad mini generasi ke-7-nya, dan seperti biasa kalau misalnya kalian mau beli tablet ini atau ingin wallpaper, gue udah taruh semua linknya ada di deskripsi. Pertama kita langsung coba aja bagaimana untuk fingerprintnya ya. 1, 2, 3, nyalain, dan langsung kebuka. Fingerprint di iPad sih selalu kenceng banget ya, mau di iPad mini atau di iPad yang kemarin gue review, iPad 11. Kenceng, responsif, nggak ada masalah. Next, gue mau bahas bagaimana untuk si software sendiri. Jadi, out of the box ini kalau misalnya kalian beli, dia itu defaultnya ada di iOS 18 yang paling baru, yang pastinya untuk pas video ini rilis ya. Gue nggak tahu rilisnya kapan, mungkin ini rilis pas udah muncul iOS itu tuh, iPad OS 26 mungkin ya. Jadi udah ada update, tapi di sini gue masih di iPad OS 16, jadi belum 18, belum sampai 26. Tapi tablet ini juga, iPad mini ini support iPadOS 26, dan gue lihat videonya Marques Brownlee support
work mode juga. Jadi kalau misal kalian tahu di iPadOS 26 itu bisa bener-bener mirip banget kayak desktop, mirip banget kayak MacBook ya, UI-nya tuh bisa di sini juga. Walaupun layarnya segede menel, kecil banget, tapi masih bisa. Nice sih, bagus. Next kita bahas bagaimana untuk si display-nya sendiri. Display sendiri kalau misal kalian tahu di iPad mini 6 kemarin ada masalah yang lumayan terkenal ya, itu namanya Jellygate. Jadi kalau misalnya kita scrolling tuh dia kayak jelly gitu loh. Kalau misalnya kita coba ya, sekarang kita tes apakah di iPad mini 7 masih ada jelly atau enggak. Kalau gue lihat di internet sih banyak yang bilang masih ada, coba nggak seburuk iPad mini 6. Lebih bagus lah. Coba kita langsung aja ya. Kalau misalnya gini, atau kita buka website deh, karena itu setting kayak gitu. Kita buka apa ya? Kita buka YouTube ya. Kita coba scroll. Coba ke sini aja. Kita cari Penguin Zoo. There you go. Nah, kita coba scroll. Gue liatin deket-deket nih, dan masih ada, jelly-nya masih ada. Mungkin nggak kelihatan ya, tapi jelly-nya tuh masih ada ya. Jadi kayak layar kanan, kayak bagian sini atau bagian sini tuh kayak kejar-kejaran, tapi much better. Tapi ya untuk layar sendiri dia 8,3 inci, jadi memang compact ya, ngikutin gue sama layar folding phone zaman sekarang. Dia IPS, masih IPS Liquid Retina, dan peak brightness di 500 nits, dan sayangnya dia masih di 60 Hz. Jadi ya nggak bakal kelihatan di kamera, tapi ini sayangnya masih 60 Hz. Gue harap sih selanjutnya iPad mini ya, kalau diperbaharui mungkin 3 tahun ke depan, pas yang baru masih lama, karena iPad mini lama banget, nggak setiap tahun diperbaharui, tapi kalau misalnya diperbaharui, mungkin bisa kasih at least 90 Hz lah. Itu udah mantep banget. Apalagi menurut gue iPad mini ini enak banget buat main game rhythm ya, karena compact, buat jempol bisa, buat tangan juga bisa gitu. Enak sih. Tadi gue sempat coba tes main Wuthering Wave juga, lumayan enak. Nanti kita bakal tes juga ya di video ini, bentar-bentar aja. Jadi untuk layar seperti itu cukup oke sih untuk kualitas layar sendiri, khas Apple ya, IPS-nya tuh bagus, view angle bagus, cuma memang kelemahan IPS LCD itu brightness-nya nggak bisa seterang AMOLED dan black-nya nggak segelap AMOLED. Tapi overall ini IPS-nya udah sangat bagus menurut gue. Terus selanjutnya mari kita bahas bagaimana untuk speaker-nya sendiri. Speaker sendiri penempatnya sebenarnya gue agak kurang suka ya, dia ada di sini nih. Karena gue biasa nge-hold-nya tuh kayak gini, kamera di kiri, jadi pasti ketutup, gue harus terbiasa kayak gini dulu. Tapi again, itu lebih ke personal preference ya, tinggal adaptasi aja. Speaker, kalau misalnya kita coba tes ya, kita coba speaker, coba kita nonton apa ya. Oh, udah lama nih, nonton My Boy Penguin Zero lagi. Volume, seperti biasa dia bakal ngikutin. Kalau misalnya kita taruh sini, volume up. Kalau misalnya kita balik, volume down-nya bakal jadi volume up. Ya. Gak tau kenapa tadi nge-reset, mungkin baru update, I don't know. Tapi ya, seperti ini. Volume sendiri dia di segini, menurut gue baru keras, tapi untuk yang kecil gini bisa cukup keras volumenya. Dan suaranya gue bisa bilang, ini agak sedikit shocking dibanding sama iPad biasa ya, 11. Gue rasa ini lebih bagus suaranya. Atau yang nggak beda jauh lah 11-12, tapi slightly better di sini. Dari clarity slightly better, soundstage malah nggak beda jauh, walaupun dia lebih kecil, tapi soundstage mirip 11-12. Nggak bagus banget, nggak kayak di iPad Pro, tapi udah bagus. Separasi instrumen juga oke, cuman gue rasa ini bagus banget dibanding sama iPad. Ini lebih bassy dan vokalnya lebih kerasa jernih aja. Overall sih nanti kita bakal bahas lebih detail minggu depan di review, tapi speakernya sendiri udah cukup bagus. Next kita bahas bagaimana untuk kamera quality. Ini kita cepet aja karena ini tablet ya. Kalau kita pakai kamera di tablet hanya untuk foto-foto dokumen atau emergency aja. Tapi kalau misalkan kalian penasaran ingin coba foto dokumen, fotonya seperti ini gitu, bisa kita lihat ya. 1, 2, 3. Cukup bagus kualitasnya, dan kalau misalkan kalian mau pakai selfie kamera, dia selfie-nya juga lumayan wide ya. Jadi kalau misalkan kita klik ini, tuh wide banget selfie-nya. Coba posisinya di sini ya, jadi ketahan gitu. Kalau support center stage. Se-wide apa? Se-wide ini guys. Yap, super wide. Dan untuk video recording, kalau misalnya video di sini kita bisa nge-record sampai 4K 60 untuk kamera belakang, kamera depan di 1080p 60. Videonya seperti ini. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 60 di iPad mini 6. Kalau misalnya kalian crazy enough to record with this tablet, you can. Dan seperti ini. Zoomingnya cukup bagus juga ya, bisa deket banget nih. Mantap ya, lebih bagus dari iPhone malah zoom-in-nya. Dan untuk mikrofon gue rasa sih kalau di iPad biasanya agak sedikit kurang, kayak harus deket banget ngomongnya, tapi seperti ini. Dan untuk zoom in, kalau misalkan kalian ingin zoom in maksimal ada di 3 kali. Noise ya cukup oke lah, 4K 60 untuk kelas tablet, not bad. So, kita langsung aja balik ke S24 Ultra.
Dan seperti itu untuk video quality 4K 60 di iPad mini 7. Nggak beda jauh sih sama iPad mini 6 ya, gue bisa bilang. So, kita langsung aja masuk ke tes dikit Wuthering Waves, tapi sebelumnya buatnya penasaran, untuk Antutu gue udah tes. Antutu skornya ada di 1,7 juta. Kenapa nggak tes lagi? Stupid software. Buka lagi. Ya, di sini nih, 1,7 juta. Gedenya di GPU-nya 400.000, CPU-nya di 600.000. Jadi lumayan bagus ya, ini lumayan besar skornya. Bagus lah di harganya. Malah ini kayaknya lebih bagus dari iPad Pro M1 ya. 20.000 lebih bagus kayaknya deh. So that's good. 200.000 lebih bagus. Nice. iPad Pro yang kemarin gue review tuh. So, bukan review sih, gue cuma tes doang kayaknya ya di channel ketiga. Kalau misalnya kalian penasaran bisa lihat. Kita langsung aja coba Wuthering Wave. Ini hanya kita coba dikit-dikit aja. Kita coba simple aja. Kita coba tes Discord aja. Karena untuk lebih detailnya gue bakal bahas lagi di channel satu lagi, bukan di channel utama ini. Ada channel gue yang khusus tes gaming, kalian juga bisa subscribe, namanya Steph Tes Wibu Game, kalian bisa cek aja. Minggu depan, beberapa hari sebelum video reviewnya rilis, gue bakal tes full gaming testnya, gak cuma Wuthering Wave, tapi Zilla Zone Zero. Jadi stay tune aja, sekarang kita coba-coba dikit aja. Gue sih jujur suka ya form factor iPad mini buat gaming. Menurut gue ini masih salah satu one of the best, if not the best, karena enak banget, gak bakal pegel, comfortable, dan kerasa enak aja gitu. Tombol-tombol masih kecapai ya, jempol juga nggak terlalu jauh, dan this is such a good gaming device menurut gue. So, seperti ini gue tadi udah sedikit setting ya, seperti biasa. Gue udah settingnya tuh lumayan tuh. Settingnya semua rata kanan, yes, Metal FX gue rata kanan gue matiin, tapi ini gue nyalain aja karena harusnya cukup kuat ya. Metal FX itu bikin resolusi high jadi kayak ultra high, so that's good karena di upscale lagi even better, lebih jelas lagi gambarnya. Tapi ya semua rata kanan seperti ini kita lihat, dan untuk color setting juga seperti ini. Dan surprisingly bisa kita lihat ya kalau misalnya exploring gitu, look at this is so smooth, lebih smooth daripada iPad 11 yang kemarin gue review, dan lebih smooth dari iPad Pro loh. Like this is very smooth. Yes, ada FPS turun dikit, tapi overall ini literally kayak 50-60 FPS loh, smooth banget. Dan kalau misalnya kita coba terbang, ya kayak gini, boom. Kita coba terbang, bam. Terbang juga, yes, turun FPS, tapi overall responsif, smooth. It's good man, it's better than iPad Pro M1, 100%. Kecil-kecil cabai rawit ya, dan kalau misalnya kita mau coba lawan yang cepat aja lah ya, kita lawan si ini nih, Lioness of Glory. Kita cepat aja lawan ini karena dia cepat mati, jadi gampang bunuhnya. Nah, di open world, cuma gue nggak tahu ya untuk thermal throttling-nya separah apa gitu. Tapi kalau misalnya awal gini, it's good. Pas battle memang FPS-nya turun, tapi masih responsif, masih enak gitu. Kayak dodging tuh, masih enak. Ya bisa kalian mau ulti gitu, bam, bam, masih smooth. Animasi ultinya juga, it's good man, it's good. Biasa kan berat nih, biasa Prolova berat banget, udah hancur lebur biasa kalau udah ada dia di atas gitu. Tapi ini masih smooth, kita tambahin ulti Shorekeeper, masih oke juga. Yes, FPS sudah kayak 30-an, tapi it's good. Biasanya iPad kemarin udah hancur lebur loh, iPad Pro M1 sama iPad 11 ya, iPad 11 wajar di bawah ini, tapi ini lebih powerful dari M1 ya ternyata, Apple A17 Pro 2, dan it's nice. Dan form factor kayak gini sih yang gue suka banget. It's good. Enak aja gitu dipegang dan kerasa comfortable main berjam-jam. Cuma gue nggak tahu baterainya gimana dan panasnya, karena tadi kita cuma main bentar, daerah sini nih udah mulai anget-anget panas. So, we don't know, kita bakal tes lebih detail minggu depan. Tapi cuma segitu aja, kita udah kelamaan nih, kita udah berapa ini? 10 menit ya, jadi kita tutup aja videonya cuma segitu aja. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa komen di bawah. First impression sih, ini menurut gue di harga yang sekarang cuma sekitar 7 juta pas kalau misalnya dapat diskon Tokopedia. Kalau misalnya lagi nyari tablet compact kayak gini, I say it's worth it. Lumayan bagus loh di harganya. Tapi ya, konklusi lebih detail minggu depan. Jangan lupa dan subscribe, dan ketemu lagi minggu depan untuk gaming test dan for review-nya. Thank you for watching. See you next week.